A day in my life. Hari ini kita mau unboxing pesanan dari Shopee. Ini adalah pertama kalinya saya memesan beberapa peralatan berwarna ungu untuk tambahan koleksi di dapur dengan harga yang murah meriah di Shopee. Aduh, teman-teman. Baiklah teman-teman, apa kabar semuanya? Mohon maaf ada beberapa hari ini Rati tidak membuat video a day in my life-nya karena ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Itulah kalau kita punya masalah jadinya mumet, mau ngapain aja nggak nyaman. Dan ini dia, saya membeli beberapa peralatan centong itu spatula yang berwarna ungu, warna favorit untuk tambahan koleksi di dapur beserta pisau dan kawan-kawannya. Nah, ini yang Rati beli ini harganya hanya 37.000 saja, sudah sama ongkos kirim. Murah banget ya teman-teman. Jadi nggak terlalu menghabiskan isi dompet atau isi kantong deh pokoknya. Nah, jadi teman-teman, dibalik masalah yang Rati jalani, semoga aja ini jadi pelajaran buat kita semua, ya kan? Rati harapkan juga masalahnya teman-teman dapat terselesaikan secara baik-baik, apalagi kalau dimusyawarahkan. Nah, jadi setelah kita unboxing ini mungkin nanti Rati juga akan beberes-beres rumah karena sudah beberapa hari juga rumahnya terbengkalai dan tidak buat video. Oke, setelah kita unboxing, nah ini tadi setelah mengantar anak gadis pergi ke sekolah, Rati pun harus membereskan tempat tidurnya. Biasanya kakak Zalfa gitu bangun tidur, bersihin tempat tidur, sholat subuh, baru dia berangkat sekolah. Mungkin tadi agak sedikit terlambat bangun dan keteter kali dia, ya kan. Akhirnya ya udah, setelah saya mengantar beliau ke sekolah, akhirnya saya pun membereskan tempat tidur yang tadi ditidurin kakak Zalfa. Oh ya teman-teman, jadi sebelumnya ini adalah tempat tidur Rati. Itu dulu ada meja toilet ya, tidak sempat pula Rati foto karena kemarin waktu Rati membereskannya Rati tidak sempat memvideokan, dan saat itu masih menggunakan pakaian daster seksi, tau lah ya kan. Ya lah, nggak mungkin Rati videoin, jadi ya udah. Ini Rati videokannya pada saat tempat tidurnya ini udah seperti ini. Nah, jadi ini kamar Rati ini luasnya lumayan besar ya, sekitar 8 meter kali 4 meter. Nah, awalnya dulu sebenarnya kamar ini, ruangan ini mau dibikin 2, tapi karena Rati tinggal bersama anak-anak cuman bertiga aja, anak-anak masih kecil dan mereka memang selalu tidur di ketiak emaknya, kalau enggak ngelendot enggak bisa. Jadi ya udah, Rati plongkan aja deh tempat tidurnya, kamar tidurnya itu tanpa ada sekatan-sekatan ruangan, jadi plong, ya udah. Nah, untuk sementara ya Rati nggak mau malu juga. Banyak orang bilang, ngapain sih share video di YouTube, malu dilihat sama orang. Itu dindingnya belum siap dicat, lantainya masih karpet koyak-koyak. Ya Allah, Rati bersyukur sekali dengan apa yang Rati miliki saat ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kenangan, kan kita nggak tahu nanti ke depan gimana. Kalau nanti Rati ada rezeki, Rati kan bisa punya kenangan ketika Rati hidup dalam keadaan sederhana dan susah kali juga enggak. Yang penting di rumah walaupun makannya pakai telur goreng dan ikan asin sambal terasi, itu sudah nikmat banget. Yang penting kita juga tidak mengganggu kehidupan orang, tidak minta-minta uang sama orang, iya kan teman-teman kan. Nah, terkadang masih banyak sekali nyinyiran para tetangga, netizen dan lainnya. Dan kalau Rati sih ya udah, kita memang tidak bisa mengontrol apapun pikiran dan perkataan orang terhadap kita. Jadi ya biarkan saja. Yang penting Rati saat ini sudah menikmati hari Rati, waktu Rati, setelah Rati dulu pernah bekerja di bawah lembaga dinas pendidikan. Dulu pernah menjadi guru honorer 12 tahun mengabdi
dan akhirnya ya udahlah memutuskan untuk bekerja di rumah saja sebagai konten kreator, jadi YouTuber, konten TikTok juga. Ini Rati berusaha, ya kita kan nggak tahu usaha mana nanti yang akan kabulkan oleh Allah gitu ya kan. Jadi ya biarkan saja berjalan seperti apa adanya, dan ini adalah konten Rati sebagai motivasi juga buat teman-teman yang lain, yang pastinya kita jangan pernah mengeluh walaupun keadaan kita memang saat ini diberi kesusahan. Jangan pernah mengeluh, nikmati saja, syukuri. Nah apabila kita ada keinginan untuk merubah nasib, berarti kita harus merubah diri kita dulu terlebih dahulu, mendisiplinkan diri kita, menabung, lebih kerja keras lagi untuk menghasilkan uang dan bisa mewujudkan mimpi-mimpi dan cita-cita kita nantinya. Nah jadi banyak hal yang pernah Rati sesali, tapi tidak terlalu Rati sesali, tapi akhirnya Rati pun harus meratapi dan bergerak aja lah. Ya udah, berarti yang lalu, yang pahit-pahit lalu Rati jadikan pelajaran, Rati jadikan pengalaman, dan akhirnya kali ini Rati pun bangkit kembali. Ini Rati mulai semuanya lagi dari nol, dan Rati sudah nggak peduli orang mau menganggap Rati apa, orang mau berpikiran apa tentang Rati. Rati sudah tidak mau memikirkannya lagi, dan kali ini Rati, hanya Allah yang tahu bagaimana hati Rati dan pikiran Rati saat ini. Tapi kali ini memang ya udahlah, Rati sudah ikhlas, sudah pasrah, dan sudah banyak sekali belajar kesabaran. Nggak mau yang muluk-muluk kali juga, nggak iri juga dengan keberhasilan orang, nggak iri kali juga dengan apa yang dimiliki orang, dan apa yang Rati miliki itu berarti ini adalah rezeki Rati. Allah sayang sama kita, jadi seperti itu. Nah terus ini Rati pun membereskan meja. Jadi di dalam kamar tuh Rati memang menyediakan meja karena anak-anak memang suka sekali ngemil di kamar. Pokoknya kamar, walaupun kita ada ruang tamu sederhana, ada dapur sederhana, tapi kamar ini sama seperti kamar anak kos, kamar serbaguna. Di sini ada tempat makannya, pokoknya tempat main-mainnya, tempat tidurnya, tempat ibadahnya, semua ada di kamar. Yang belum ada kamar mandi, ya mudah-mudahan suatu hari nanti Rati bisa punya kamar mandi di dalam kamar mandi di dalam kamar. Amin ya robbal. Ya Allah, disolawatin aja lah dulu hajat-hajatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah jadi ini ada beberapa barang-barang bingung Rati. Kadang kalau di malam hari itu ya memang kayak gini keadaannya. Jadi malam-malam suka hati dicampak piring si anak, nanti kadang lupa, udah ngantuk dia lupa untuk dibawa ke kamar mandi. Apalagi kemarin kamar mandi pernah kemasukan ular, jadi anak-anak lagi agak parno untuk ke kamar mandi. Ya nanti mudah-mudahan Rati ada rezeki, Rati mau bikin kamar mandi dulu deh, mau diamankan dulu supaya kayak kemarin lagi mau berwudu tiba-tiba ularnya lewat di jalan di kaki. Ya Allah, Rati langsung merinding. Aduh, setakut-takutnya Rati hanya takut pada ular sepertinya. Memang Rati dari dulu agak sedikit fobia dengan hewan-hewan melata ya. Aduh, kayak cicak atau kayak ular dan lain sebagainya, itu memang Rati agak geli, parno lah. Ya udahlah. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan rezeki. Kita nggak tahu, Allah kan maha kaya, nanti Allah turunkan blek Rati nih bikin kamar mandi yang bagus ya, dinaikkan sedikit ya atau gimana ya. Insya Allah nanti Allah yang berkehendak ya kan. Nah jadi itulah teman-teman motivasi yang Rati berikan ini. Pokoknya kita jangan pernah mengeluh, pokoknya kita jangan pernah sedikit pun marah sama Allah. Ya Allah, kenapa aku harus seperti ini? Ya Allah, kenapa Engkau tidak memberikan aku ini, itu dan lain sebagainya. Jangan. Jadi kita harus menyadari bahwasannya kita ini adalah ciptaan dari Allah, kita ini adalah makhluknya Allah, kita ini adalah pemiliknya Allah. Suatu saat nanti Allah mau mengambil kita, kapan saja kita harus siap gitu kan. Nah jadi banyak-banyaklah berbuat kebaikan, dan amal kebaikannya itu jangan pernah lelah lah. Jadi memang harus baik aja setiap hari. Nah tapi tetap juga kita harus hati-hati, karena terkadang banyak orang juga yang memanfaatkan
mendoakan kebaikan-kebaikan kita. Oke, seperti itulah teman-teman. Dan ini sudah beres. Nah, tempat tidurnya belum bisa diberesin karena adikmu kan masih bobo. Dia masuk sekolahnya sebentar lagi. Oke, dah alhamdulillah setelah adikmu kan udah bangun, ini kok suasana kamarnya, tempat tidur sudah rapi, spraynya juga sudah saya rapikan, dan alhamdulillah sudahlah seperti ini aja dulu kondisi kamar kita, kamar Engu. Dan ini dapur juga udah bersih, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan ini, hamba bersyukur. Dan ini kamar si kakak saya sulap menjadi kamar tempat kita belajar, tempat kita podcast, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.